kami yang di surga, Yesus Kristus, yang kami sembah, yang kami tinggikan. Pimpinlah kami dalam ibadah pada pagi ini. Roh-Mu yang kudus yang memberikan pengetahuan kepada kami, sehingga kami dapat menaikkan pujian kami semua untuk menenangkan hati Bapa. Pujian yang kami naikkan berasal dari hati kami yang setulus-tulusnya di hadapan Bapa. Pimpinlah kami juga untuk mendengar sabda firman-Mu, dan Roh-Mu yang memberikan pengertian kepada kami setiap firman yang kami dengar yang berasal dari perkataan-Mu. Pimpinlah kami semuanya pada ibadah pada pagi ini. Sertai kami dan berkatilah kami. Dan Tuhan Yesus Kristus yang memimpin hamba-Mu, sehingga hamba-Mu diberi kuasa untuk menyampaikan setiap sabda firman-Mu dan perkataan tutur bahasa, sehingga umat-Mu dapat mengerti setiap firman disampaikan kepada umat-Mu. Pada pagi ini kami mau sungguh-sungguh beribadah di hadapan Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah kami, yang sebagai penembus dosa kami, yang menggantikan kami dalam hidup kebinasaan menjadi hidup kekal. Pimpinlah kami dalam ibadah pagi ini, supaya Tuhan selalu dipermuliakan, Tuhan selalu ditinggikan. Kami siap hati kami untuk dengar sabda firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Kita katakan amin. Silakan duduk semuanya. Salam semuanya. Puji Tuhan. Marilah kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini di Matius 19 ayat 1 sampai 12. Matius 19 ayat 1 sampai ke 12. Matius 19 ayat 1 sampai 12. Mari kita belajar dengan perceraian. Sini ada yang cerai nggak? Ada yang cerai bro? Atau sudah berkali-kali cerai? Hah? Mari kita belajar ya. Saya akan baca ayat yang ke 1, 2. Saudara baca ayat 3 dan 4. Kemudian 5, 6 saya baca. 7, 8 saudara baca. 9, 10 saya baca. 11, 12 saudara baca. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Ayat 3, 4. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Mari kita baca bersama-sama. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia melahirkan demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang lain membuat dirinya demikian karena kemauannya diri sendiri. Oleh karena kerajaan surga, siapa yang dapat menghenti kehendaknya, ialah mengerti. Amin. Nah, kita akan belajar pada hari ini dalam mengerti firman Tuhan yang ditulis Matius pada ayat pasal 19 ayat 1 sampai ke 12. Pada ayat pertama dia menceritakan bahwa
setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, setelah Yesus selesai mengajar, Yesus pergi ke daerah yang bernama Yudea. Daerah Yudea yang di seberang dengan Sungai Yordan. Daerah itu dikuasai oleh Herodes. Daerah ini dikuasai oleh Herodes. Herodes itu yang membunuh Yohanes Pembaptis. Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena Yohanes itu lebih mengambil istri orang, sehingga Yohanes Pembaptis menegur dia, sehingga Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Nah, saudara-saudara, di dalam daerah sana, Yesus ayat kedua mengatakan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Yang kedua mengatakan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, dibondong-bondong, orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Berarti Yesus menyembuhkan orang sakit di daerah itu. Nah, jadi saudara-saudara, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit di daerah itu, berarti Yesus menunjukkan bahwa tindakan kasihnya kepada orang-orang yang mengikuti dia, orang bondong mengikuti dia. Yesus menyembuhkan orang-orang itu. Berarti Yesus menunjukkan kasihnya kepada orang itu. Nah, saudara-saudara, justru dalam ayat setelah Yesus menyembuhkan orang itu, justru ayat ketiga, Yesus diserang dan dicobai oleh tokoh-tokoh agama. Nah, Yesus diserang dan Yesus dicobai oleh tokoh-tokoh agama. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Nah, saudara perhati baik-baik. Waktu Yesus begitu mengasihi orang-orang itu, menyembuhkan orang itu satu demi satu. Justru dalam menyembuhkan orang itu di daerah Yudea, Yesus diserang oleh orang-orang Farisi. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kalau kita adalah saudara atau saya berbuat baik, mentaati firman Allah, berbuat baik dan mentaati firman Allah, jangan kita terlalu berharap bahwa kita disukai orang. Sekali lagi ya, kalau saudara dan saya berbuat baik, mentaati firman Tuhan, jangan terlalu berharap kalau saudara itu disenangi orang, atau disenangi pendeta, atau disenangi oleh majelis gereja atau pekerja gereja. Jangan terlalu berharap, karena Yesus pun menghadapi hal yang sama. Dia waktu berbuat baik, menolong orang dan mengasihi orang, menyembuhkan orang, justru dia diserang oleh orang-orang Farisi. Kita lihat satu ayat dulu, 1 Petrus 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Kata Petrus, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Jadi jangan bingung, Yesus mengalami yang sama. Nah, sekarang yang kita harus pahami adalah waktu Yesus diserang orang-orang Farisi, Yesus dicobai oleh orang Farisi. Kenapa Yesus dicobai orang Farisi? Apa yang saudara bisa paham dalam ayat ketiga? Dalam ayat ketiga, kita baca sekali lagi. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Kata ayatnya jelas sekali. Maka datanglah orang Farisi menyerang dia. Orang-orang Farisi berarti di sana ada orang-orang, berarti bukan satu orang. Jadi ada satu kelompok, ada sekelompok rabi. Rabi itu adalah orang-orang penting, orang-orang Yahudi penting. Nah, bukan orang biasa. Orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Nah, mereka tuh menyerang Yesus. Kenapa mereka menyerang Yesus? Tahu nggak kenapa mereka menyerang Yesus? Karena di orang-orang Farisi itu terjadi pertengkaran. Mengenai apa? Mengenai perdebatan orang Yahudi itu tentang perceraian.
Orang Yahudi sendiri pun bertentang tentang perceraian. Kenapa? Karena orang Yahudi ini sedang berdebat. Ya, ada orang Yahudi yang sedang berdebat. Ada rabi mengatakan boleh cerai kalau terjadi perzinahan. Nah, ada satu lagi mengatakan boleh cerai kalau istrinya itu tidak menyenangkan suami atau istrinya minggat. Nah, ini terjadi perdebatan yang luar biasa. Maka orang Farisi terjadi perdebatan. Ketika mereka melihat Yesus datang, mereka serang ke Yesus. Nah, saudara-saudara, mereka serang ke Yesus. Kenapa? Apa yang pegangan orang Yahudi sehingga terjadi perdebatan? Apa pegangan orang Yahudi tentang perceraian itu? Yang dipegang orang Yahudi adalah semua tulisan Musa. Ulangan 24 ayat 1 dan 4. Ulangan 24 ayat 1 dan 4. Mari kita baca bersama-sama. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukainya lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu. Sesudah itu ia menyuruh dia pergi dari rumahnya. Jadi di Musa mengatakan ada seorang perempuan yang menjadi suaminya. Jika kemudian ia tidak menyukai perempuan itu lagi, suami ini tidak menyukai perempuan itu lagi, maka karena tidak cocok lagi, maka ia menulis surat cerai untuk kepada perempuan itu suruh dia pergi dari rumahnya. Itu hukum Taurat. Yang kedua, jika perempuan itu keluar dari rumah dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain. Yang ketiga, dan jika laki-laki yang kemudian tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istri itu mati. Ayat keempat. Dan suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istri setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jangan kau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pustakamu. Baca baik-baik. Ini firman Tuhan yang ditulis oleh Musa. Maka orang rabi-rabi itu bertengkar mengenai tentang perceraian. Karena mereka akhirnya berdebat tidak dapat solusi. Ada yang mengatakan boleh cerai kalau terjadi perzinahan. Ada yang mengatakan boleh cerai kalau istrinya minggat. Ada yang boleh mengatakan bercerai kalau istrinya itu tidak cocok. Kalau istrinya cocok suami. Nah, akhirnya mereka bertanya kepada Yesus pada ayat ketiga. Akhirnya mereka bertanya kepada Yesus. Nah, di mana mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang mencerai istrinya dengan alasan apa saja? Nah, so, mereka tanya aja. Jadi berdebat, mereka tidak ada solusi. Mereka tanya Yesus, boleh gak cerai dengan apa alasan aja? Apapun alasan. Mau apakah mau kita gak cocok lah, mau dia minggat dari rumah lah, mau dia mau dia tidak bisa menyenangkan suaminya lah, segala apa boleh? Nah, Yesus, ya, apa yang Yesus bisa jawab? Apa yang Yesus bisa jawab? Ya, apa yang Yesus bisa jawab? Apakah Yesus setuju atau tidak? Kedua rabi itu dari rabi-rabi itu mengatakan bahwa membuat sesuatu yang sangat sulit untuk Yesus menjawab. Kayak pertanyaan-pertanyaan itu sangat sulit jawab. Tapi Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab. Karena ini penting. Jawaban di mana? Yesus menjawab di ayat keempat. Ayat keempat. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa
Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan Yesus menjawab mereka. Waktu ayat ini Yesus kutip dari mana? Yesus tidak jauh-jauh kutip. Yesus tidak tambah satu firman baru, enggak. Yesus tidak menjawab orang Farisi dengan mengatakan satu firman baru, enggak. Yesus kutip yang simple, tetapi yang jelas. Yesus menjawab mereka dengan sesuatu yang jelas karena mereka ingin dapat pertanyaannya. Mereka bertanya, mereka ingin dapat jawaban dari Yesus. Maka Yesus kutip ayat ini, ya, bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Yesus ambil dari mana? Yesus ambil dari Kejadian 1 ayat 27. Mari kita baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya, menurut gambaran Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kita buka satu lagi, Kejadian 5 ayat 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Nah, saudara lihat, Yesus menjawab mereka dengan simpel sekali pada ayat ketiga itu. Bahwa pada ayat 3 mengatakan bahwa pada ayat keempat Yesus menjawab mereka, tidak kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Nah, ini mengingatkan mereka kepada orang-orang Farisi itu bahwa penciptaan manusia pertama kali Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi sehingga Allah jelas tidak menghendaki poligami. Jelas Allah tidak menghendaki ada terjadi perceraian. Jadi Allah menjawab dengan sesuatu tegas dan simple. Allah tidak perlu menjelaskan mereka boleh tidak, boleh tidak. Ada kan? Perempuan dan laki-laki itu cipta Allah. Jadi Allah tidak menghendaki kedua-keduanya itu. Nah, jawaban kedua oleh Yesus di ayat kelima. Pada ayat kelima, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi. Nah, Yesus mengutip dari mana lagi ini waktu ini? Dia kutip dari Kejadian 2 ayat 24. Mari kita baca. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka keduanya menjadi satu. Jadi Yesus tidak pernah menambah lagi satu firman yang baru. Yesus kutip pada orang Farisi yang mereka pernah baca. Dan ini kitab pun ditulis oleh Musa. Orang kadang-kadang gini ya, orang kadang-kadang terlalu pintar tapi bodoh. Kemudian kepintaran jadi bodoh. Waktu terjadi pertengkaran antara orang Farisi itu, mereka tidak bertengkar, boleh nggak? Padahal kalau mereka membaca semua kitab daripada Musa, mereka itu jelas sekali kok untuk mendapat jawaban itu. Maka mereka waktu lontarkan kepada Yesus ataupun mau mencobai Yesus ambil kutip-kutip ayat yang pernah mereka baca dan mereka tahu itu semuanya. Yaitu Kejadian 21 ayat 27, Kejadian 5 ayat 2 dan Kejadian 2 ayat 24. Nah, tetapi hati-hati sekali pada ayat ini. Hati-hati sekali. Kenapa? Sering sekali diartikan yang salah. Sering sekali arti yang salah. Kalau orang laki-laki kawin dengan, ya, kalau orang laki-laki kawin, ya, ia harus keluar dari rumah orang tua, tetapi tinggal dan kawin sama seorang perempuan dan tinggal di rumah mertua perempuan. Apakah itu boleh atau tidak? Nah, manusia berasumsi, ya, kalau perempuannya kaya, ya harus, benar. Ya dong.
Kalau perempuan kaya, dia nggak mau anaknya pergi keluar, laki harus kawin masuk, betul tak? Betul ya? Nah, kalau perempuan kaya, kamu pergi kerja apa? Ya, kamu nggak ada pergi kerja apa? Sini, kamu cuma mau terganteng aja sini. Kamu aja, dia pakai kamu untuk keturunan saya aja sudah. Mau skor badannya sudah dibeli dengan harga. Mau berapa? Lu mau apa? Mobil, rumah, pesawat pribadi gue kasih, kartu kredit gue kasih. Semua nama kamu boleh pakai, tetapi rekening bukan nama kamu. Ya nggak? You punya kredit card, you punya mobil, punya pesawat, semua punya. Wah, orang jadi orang keren. Tetapi ingat, nama bank bukan nama kamu. Lu boleh pakai aja. Selama lu kuai-kuai, boleh pakai. Selama lu baik-baik, ya, taat pada anak saya, perempuan saya, kau baik-baik, lu boleh pakai. Bebas kamu. Ya, boleh gengsi kamu, boleh kamu pakai nama kamu, boleh tinggi, boleh nggak masalah. Semua terserah kamu. Tapi ingat, kamu nggak ada kebir. Nggak ada kebir, cuma nama, cuma hanya boleh pakai aja. Nah, banyak laki-laki merasa bahwa ini aja hidup saya, daripada kita capek. Benar? Pagi dan malam saya kerja. Ya, sampai malam pun mau bayar kos saja nggak bisa. Ya sudah, modalnya adalah fitness. Modal fitness, ya, modal fitness badan kekal, ya, badan kekal, semua bagus, pakai baju yang bagus, pakai apa, pakai parfum apa, dari bawah pakai ya, dan jual tampang, tapi otaknya nggak ada, kosong. Kalau bilang tampang boleh, otakku udah. Nah, yang perbucin pendek itu jangan main-main sama dia. Itu bentuk badan nggak ada, tetapi otaknya, waduh, lihainya minta ampun. Jadi tergantung pilih yang mana. Nah, ini pada pihak yang laki-laki sekarang, zaman sekarang. Sekarang laki-laki sekarang itu malas kerja. Semua modal-modal dengkul, tambah dengkul. Modal-modal adalah untuk apa? Mecek. Ya. Semua akhirnya fitness. Supaya apa? Supaya untuk mancing. Laki-laki sekarang mana mau sama wanita susah-susah? Mana mau? Mau loh. Cek, Cak. Mana mau dia? Dia udah pikir sekali cewek-cewek yang kiri. Dia sendiri kiri, mau cewek sendiri kiri. Wah, busuk. Dia cari yang kayak. Mau janda kayak, mau apa kayak terserah. Mau nenek kayak, mau terserah. Yang penting hepengnya gede. Nah, mau jadi apa? Nah, atau kebalikan. Orang zaman sekarang membalikkan ayat ini. Ini ayat ini sangat sensitif sekali kalau diartikan. Ada orang begini mengatakan begini. Ya, saya keluarga kaya. Isi saya ke keluarga kaya. Suatu orang keluarga kaya, anaknya laki-laki. Dia nggak mau. Dia cari ceweknya miskin supaya dibeli, dibayar lunas bapaknya. Banyak sekarang laki-laki jangan takut tidak punya istri. Saya dengar supir Singapura sebaik, dia usia sudah 60, belum kawin dia. 60 belum kawin. Akhirnya dia gak banyak uang. Akhirnya karena dia orang Singapura, dia pergi ke Singkawang, masuk ke desa-desa. Ternyata di Singkawang sana, di Kalimantan, masih banyak keluarga-keluarga Chinese yang susah-susah. Banyak di kampung-kampung. Dia naik kapal dia masuk ke sana. Untuk apa? Beli lunas istrinya. Jadi dia kawin sama istri yang 23 tahun. Dia bayar, mamanya orang tua sekut rumah, anak dia ambil, bawa ke Singapura. Nah, akhirnya kawin. Karena orang desa, orang di kamu nggak ngerti apa-apa, lu mau kawin ya kawin aja, dia nggak ngerti kok. Nah, kawin. Nah, orang lihat, kamu tua kita istri dari mana? Tenang aja, dia nggak mau tahu. Dia cerita dari Singkawang masuk dalam. Jadi laki-laki memakai power untuk apa? Beri perempuan. Maka orang laki-laki kaya nggak pernah pusing nggak punya istri. Istri banyak. Benar? Nah, benar. Benar sini. Kalau kaya banyak istri nggak? Saya tanya, kalau kaya banyak istri nggak? Kaya banyak dong.
Benar? Siapa sih nggak mau sekarang? Lu mau istri 8 bisa nggak? Istri kau kaya, kau banget kamu ini ya, separuh Jakarta milik kamu. Kira-kira kamu mau istri berapa? Ya, 8 nggak masalah. Kenapa? Ya setiap gedung kamu gini loh. Aguna, umpamanya Laguna kamu punya, kamu dari saya tahu sendiri. Kamu kawin sama saya, ini Laguna milik kamu. Mau? Benar? Ya. Terus misalnya CBD kamu punya, kamu kawin sana, ini CBD milik kamu. Kamu orang. Mau nggak? Mau. Kau laki-laki dunia banyak cewek mau. Ya. Kau laki-laki kere, ya harus ada tampang, ada pilihan. Kalau kamu tahu gak ada tampang, resikonya itu satu. Saya juga ajarin papa saya begini. Papa saya ajarin, kalau muka lu tampang, ya, nah, lu gak kaya gak masalah. Cewek masih mau, cewek kaya masih mau. Cewek kaya kenapa? Giginya gondrong, ya, mata dia curi, dia nggak lihat ya. Nah, dia di kamu pas dulu, pas kamu, cocok kamu cocok. Kenapa? Dia nggak bisa lihat, kan curi dia nggak bisa lihat orang lain. Nah, dia kamu tetap pasang sasarannya karena dia kesalahan kamu. Asal lu mau terima dia, duitnya banyak. Nah, kalau kau kebalikan, ya, kalau kamu punya kemampuan, kamu bisa kerja, dapat uang hasil banyak, gak perlu ganteng. Ya, kayak potong ameng ini kalau sempat kaya, aduh banyak ceweknya. Ya, gini aja aku ngomong sama saya, gini aja potong aja, delete aja orang. Apa ini kaya? Bener nih? Kalau kaya gak usah cerita. Ya, begitu mau turun lift, ya, mobil itu apa? Yang paling mahal itu apa? Bentley atau apa? Hah? Rolls Royce. Kamu turun aja, mobil Rolls Royce di depan udah tunggu. Supirnya pakai baju putih, pakai topi putih lagi, sudah siap gini. Dan 2 sekretaris kamu bawa buku. Itu jadi gini. Semua orang guna lihat kamu. Tiap hari kamu keluar gereja masuk kamu. Semua perhatikan. Seandainya semua mama itu orang tua mereka semua lihat kamu. Seandainya anak saya kawin sama bapak itu, kita tak susah. Nah, terus kamu datang sini. Anakmu saya mau. Bapak ambil nama. Hari tekan kontak segera. Kasih. Orang tidak kenal. Orang kalau soal kawin nggak kawin sekarang, nggak bicara rohani, bicara duit. Mana di rohani? Sekarang kawin nggak pernah sadar lagi untuk cinta itu bagaimana, ya, bahwanya kasih sayang itu bagaimana. Sekarang ada cinta nggak sekarang sebenarnya? Hah? Ini kita bicara untuk perkawinan pertama ya. Setelah menikah itu lain cerita. Itu kasus kedua pun yang cerita. Kan pertama paling semua kayak gitu. Nah, sekarang dalam rumah tangga pun kalau nggak ada duit, saya ini mengerikan zaman sekarang ini. Orang nggak lihat bentuk lagi, orang lihat isi. Sekali ya, zaman sekarang orang nggak lihat bentuk lagi, kenapa dia kantong kamu ada duit atau tidak? Kalau kamu nggak punya aset, ngomong sama orang nggak mau. Kalau mau kamu lagi zaman sekarang ini kita mau masih seperti Jumia Juliet, ya, Jumia apa, Romeo dan Juliet, kecuali kamu di hutan ada. Di Jakarta jangan harap, ya. Sejelek-jelek cewek pun sekarang, sejelek-jelek cewek itu tetap dia cari yang kaya. Cowok, ya, selalu juga cari yang kaya. Kenapa? Karena gak mau susah. Kerja capek. Tanyain. Pagi saya malam. Ya. Jual kue. Setengah mati. Kalau kawin kan, kalau kawin kan gampang. Ya gak? Yang penting badan fit bisa bisa servis yang baik pada orang kaya. Kalau misalnya istrinya kaya, dia jalan aja. Kalau suami kaya, suami jalan tidak. Kalau suami kaya, dia bangun dia nggak pernah tahu. Semua istri harus siap. Gak siap dipulangkan, karena dia kaya. Ya
haus punya seperti raja. Nah, kalau istri kaya sama, istri suami harus buru-buru pergi masak, pergi apa-apa. Kok enggak dipulangin juga suaminya itu? Kasihan dia sekarang. Nah, Asli, kamu jadi yang mana? Ini yang mana? Ya teruskan, nanti nggak habis ya. Terus. Nah, ayat ini mengartikan bahwa seorang yang menikah, baik laki-laki atau perempuan, harus mengutamakan apa? Bukan mengutamakan orang tua, tapi hubungan mereka dulu. Hubungan mereka itu ada nggak? Ikatan mereka kuat nggak? Ya. Bukan suruh meninggalkan orang tua ya, tetapi lebih utamakan adalah cinta kasih laki-laki dan perempuan itu harus ada. Cinta laki-laki dan perempuan itu harus ada, sehingga baru mereka bisa menghormati orang tua. Mama saya waktu saya kecil, mama saya ngomong saya kata, Elsa, kalau kamu sudah gede, ingat mama ngomong kamu satu kata, jangan bawa salah istri. Istri yang baik akan membuat kamu sukses. Istri yang jahat akan menghancur hidup kamu. Mama saya pesan kayak gitu. Bukan cantiknya istri kamu, ya, bukan cantik, bukan kayanya. Istri yang baik akan membuat laki-laki itu sukses. Istri yang jahat akan membuat laki-laki itu bangkrut. Saya setelah dewasa hari ini, saya pikir betul, orang jangan sampai salah kawin. Laki-laki itu kalau kawin salah istri, hancur semua hidupnya. Ya. Coba main kalau istri kamu tukang shopping, habis kamu. Tuh istri kamu tukang judi, habis kamu. Ya, tukang shopping, apa lu kerja semua, dia alisan, kerja semua, dia kredit gosok semua, lu bayar sampai apa, pokok kamu juga nggak bisa selesai. Istri itu penting. Makanya kita laki-laki cari istri itu harus punya mata, itu harus benar-benar tanya Tuhan. Iya, saya bilang istri penting. Saya bisa jadi pendeta karena Ain istri yang baik. Ya, kok hanya istri saya bukan Ain, saya bukan pendeta. Saya mafia sudah. Ya, saya mafia benar. Kenapa? Karena istri sangat mempengaruhi. Betul Pak? Sangat mempengaruhi kita. Kita nggak bisa bilang, oh enggak, istri nggak perlu. Siapa bilang? Kecuali kamu itu memang kaya sekali. Kaya sekali. Itu pun bisa membuat kamu berantakan. Istri yang baik, waktu sakit dia di samping kamu. Istri yang jahat, waktu kamu sakit dia biarkan kamu mati. Kenapa? Supaya dia kawin lagi. Nah, apalagi asuransi. Waduh, kamu diantar hari pagi, alah sini yang ca, dia tahu lah sedikit. Besok yang ca, misalnya dia ada 100 juta US dollar, tiap pagi san-san sudah yang ca, 明天yang ca, 后天瓦茶，ya， 一天yang ca。2天样茶，3天样茶，4天样茶，5天茶，benar hari pertama itu minum teh, hari kedua minum teh, hari ketiga minum teh, hari kelima peti mati. Nah, kuah itu peti mati. Nah, saudara, jadi saudara, ini penting sekali. Orang tua itu sangat peranan sekali untuk memilih menantu. Lu lihat Abraham waktu beli menantu, dia sangat ready sekali. Harus datang dari Tuhan. Istri itu tidak boleh sembarangan. Saya suami juga nggak boleh sembarangan. Harus datang dari Tuhan. Salah, habis semua kita. Bukan dia ganteng, bukan dia cantik, nggak ada gunanya. Bukan dia kaya, nggak ada gunanya. Karena untuk mempertahankan hidup itu masalah. Kaya itu cuma sementara. Waktu kamu belum masuk rumah tangga itu dia kaya. Setelah kamu masuk dia bangkrut, habis juga kamu. Jadi kaya tidak berukuran mempertahankan hidup kamu sama istri kamu sampai ke anak kamu dan cucu kamu, itu masalah. Makanya harus datang dari Tuhan. Saya kawin Ain, saya tanya Tuhan. Waktu saya belum percaya Yesus, tapi saya tanya Tuhan yang saya percayakan.
Saya yakin saya kawin dia, dalam 3 bulan saya kawin dia, tanpa saya tanya dia, cinta nggak cinta, udah kawin aja sudah. Gitu. Dan saya tanya diri saya cinta dia nggak? Saya bisa sayang dia seumur hidup nggak? Bisa, dan saya tahankan. Apapun sifatnya saya tahu telan. Gitu. Nah itu cinta. Nah kalau kamu cinta terus sebelah tangan setengah mati, kamu korban terus, bapak belur terus. Cinta harus dari dua pihak. Ain cinta saya setelah kawin, bukan cinta saya untuk pacaran. Ain sebetulnya nggak pernah cinta saya. Siapa itu? Setelah kawin, punya anak, anaknya sudah 3-4 tahun, Ain baru mulai cinta saya. Jadi lain cinta saya sama Ain itu berbalik, kebalik. Kenapa? Karena buat cinta itu setelah menikah, itu cinta yang benar. Kalau pertama, semua bagus, semua baik. Tapi setelah menikah, tingkah lakunya dia bisa muntah keluar, bisa muntah. Ya. Karena waktu dia datang ke rumah kamu dulu suspek laki-lakinya itu, ceweknya cakep, rambutnya panjang, ya. Semua waktu mau ketemu, saya kasih dia ke Matar Tiradu, dia medicure. Dia semua badan di crop dulu buat laki-lakinya. Ya, dia ketemunya ke mulus, ke wangi. Ya, setelah kamu kawin, sini daki, sini putih 2 biji. Bisa muntah kamu, terus mulutnya mau bisa muntah. Ya, dia bilang, kok begini? Ya, kok kawin sama manusia atau galong nih? Ya, kamu tidur, dia malam enggak. Dia tidur, kenapa? Dia harus main internet, online. Main judi. Bingung kok bisa begini ya. Nah, pagi-pagi mau kerja, dia tidur. Wah, bisa mati kamu. Ya. Nah, saudara-saudara, ayat 5 ini mengatakan bersatu dengan istri sehingga keduanya menjadi satu daging. Jelas sekali ayat ini menentangkan poligami maupun perceraian. Gitu loh. Poligami dan perceraian. Maka saya bilang saudara, waktu mau nikah itu pikir baik-baik, jangan hasil nafsu. Ya. Banyak laki-laki terjebak nafsu. Ketika lihat perempuan itu imut-imut, dia imut-imut. Nanti kalau kawin, imut-imutan, saya bilang imut-imut. Waktu kamu menikah dia kecil, dia cantik, imut-imut. Tapi setelah kamu nikah dia jadi mut-mutan, mati kamu. Gak bisa. Kawin sama wanita gak boleh pikir 10 kali. Jangan ada nafsu. Ketika kamu mau laki-laki itu pikir 10 kali. Jangan kamu menyesal setelah menikah. Sekali menikah, semua hidup sampai mati. Mau mengangkat kita. Gak boleh lagi cerai. Nah, apapun kita harus telan kelakuan dia. Maka kalau menikah itu saya harus pesan-pesan anak saya, pikir 10 kali. Lebih baik kamu telah menikah daripada kamu menikah buru-buru. Nah, kenapa menikah buru-buru? Ada 2. 1, apa? Coba, kenapa kamu menikah buru-buru? Coba lu orang tua harus tahu. Kenapa? Kedua? Kenapa? 1 nafsu, kedua apa? Kekayaan. Karena dia kaya. Pada umur seperti itu, hati-hati. Lebih baik cewek ini mau gak cinta dia, kau kawin sama dia. Kalau cewek itu baik, gua pelan-pelan belajar cinta dia, daripada gua kawin cewek yang saya cinta dia tapi hatinya jahat. Wah, bisa setengah mati gua pulang ke rumah, ya istri gak ada, ya. Atau gua pulang ke rumah, ya istri arisan sama teman-temannya. Bisa mabuk kalau cewek kayak gitu. Ya, saudara yang punya suami baik susah cari. Ya, Anda pulang rumah, suami nggak pernah pulang. Juga stres juga. Anda tidak dulu Anda berpikir Anda tidur sendirian. Setelah Anda menikah, Anda tidak perlu apa itu bantal.
Nah sekarang Anda menikah, Anda untuk suami, tahu-tahu tiap hari udah nikah pun berbantah. Kenapa suami gak pernah pulang? Kenapa? Bisnisnya besar. Pagi kerja saya malam, meeting. Ampun juga. Nah, menjadi satu keluarga, suami istri bersatu itu tidak gampang. Maka Alkitab mengatakan dengan jelas sekali bahwa setiap orang menikah tidak boleh poligami. Karena itu suatu atau maupun perceraian. Yesus menentang itu. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik, setelah kutip 2 ayat yang Yesus katakan kepada orang Farisi dari Perjanjian Lama, maka Yesus memberi kesimpulan. Yesus bukan setelah orang Farisi itu menyerang kepada Yesus, Yesus memberikan 2 statement itu di pada pasal yang keempat dan pasal kelima. Di pada ayat kelima dan ayat keempat. Dan Yesus mengutip Perjanjian Lama. Setelah itu selesai, enggak. Yesus bikin konkret lagi, lebih jelas pada ayat kelima. Mari kita pada ayat ke-6 kita baca ayat ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diselaikan manusia. Nah, Yesus membuat satu statement yang tidak masuk kepada Ulangan 24 ayat 1 dan 4. Yesus tidak masuk kepada Ulangan yang 24 ayat 1 sampai ke 4. Nah, kenapa? Karena Yesus memberikan lebih konkret, lebih akurat. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diselaikan. Maka perkawinan itu bukan hal yang gampang. Perkawinan punya hal yang sangat kompleks. Kenapa? Gini, contoh ya. Anda dididik dari kecil punya keluarga yang latar belakang A. Perempuan dididik dari kecil mempunyai latar belakang keluarga B. Ketika 2 disatukan, banyak culture, kebudayaan, cara pola pikir yang tidak sama. Harus jadi sama, itu butuh 20 tahun. Untuk samakan dia punya pola pikir, itu butuh 20 tahun. Itu gak gampang. Ya. Anda akan kaget. Kok istri saya bisa begini ya? Anda akan kaget. Kok suami saya bisa begini ya? Anda akan kaget. Yang Anda tidak pernah jumpa di dalam pacaran. Anda akan lihat dia tampang. Benar-benar mengagetkan Anda. Anda akan lihat. Kok bisa dia kejam seperti itu ya? Begitu istri ngomong. Begitu suami ngomong. Kok bisa dia kejam seperti itu? Anda akan lihat semuanya setelah Anda dalam satu rumah tangga, satu rumah sama dia. Gak gampang itu. Maka untuk itu perkawinan itu sangat sakral. Apalagi perkawinan dalam gereja. Waduh, ini benar-benar harus dipikir baik-baik. Banyak orang kawin sekarang itu ya, atau pernikahan sekarang ya, tidak pikir panjang. Ya, Anda boleh berteman, Anda boleh pacaran, tapi pernikahan itu sakral. Jangan main-main di hadapan Tuhan. Karena kalau pernikahan Anda tidak bisa Anda pikir baik-baik, maka Anda akan dapat murka Allah. Nah, saudara-saudara, Yesus tidak memasuk pada Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Maka ayat 7, orang Farisi itu menjawab lagi. Orang Farisi menjawab, kata mereka kepadanya, jika demikian. Nah, mereka menjawab lagi. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kenapa Musa bisa bikin surat bisa memerintah untuk kasih surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Mereka tanya lagi kepada Yesus. Maka Yesus itu luar biasa, saya bilang. Baca baik-baik ya. Musa memerintah untuk memberikan surat cerai. Musa memerintah. Ya. Kata ini ya, baca baik-baik. Musa memerintah, kata orang Farisi itu mengatakan, Musa, kata orang Farisi ya, Musa memerintahkan. Ya, baca baik. Kata orang Farisi, Musa itu memerintahkan. Ya. Yesus tukar kata memerintah dengan kata yang mengizinkannya. Mari baca ayat ke-8. Ayat ke-8. Nah, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa
mengizinkan kamu. Yesus tidak mau pakai kata memerintah. Yesus ganti katanya dengan mengizinkan. Karena ketegaran manusia, ketegaran hatimu. Kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidak demikian. Tidaklah demikian. Nah, saudara-saudara, jadi Yesus mentekankan bahwa itu adalah ketegaran hatimu untuk mencerai istri. Musa mengizinkannya karena bahwa itu adalah ketegaran hatimu, bukan perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah perintah mencerai. Orang selalu mengambil kesimpulan ini dengan cara apa? Oh, karena apa? Saya dipukul. Saya dipukul. Kemudian saya tidak diberikan makan, maka saya mencerai. Alkitab tidak pernah tulis dipukul. Alkitab tidak pernah tulis tidak beri makan. Alkitab tidak tulis itu. Itu pikiran manusia. Maka kalau ayat ini kita cocokkan dengan pikiran manusia, dengan cocokkan dengan pikiran firman Tuhan, nggak cocok. Kenapa kok bisa dipukul? Ayo. Kenapa bisa dipukul? Kenapa lu pilih Mike Tyson jadi suami? Coba lu pikir. Kamu pikir suami kamu yang tukang mabuk, lu waktu itu karena ingin uang dia, waktu dia mabuk ya pukul mabuk. Kenapa kamu dipukul? Karena memang suami kamu suka pukul orang. Gak usah pukul kamu, pegawai pun dipukul. Nah, ketemu dia lagi kesel, lagi dia gak ada income, lagi dia supek, lagi dia banyak masalah, kamu tanya nyawa dia, ya bapak belum kamu. Nah, zaman sekarang bukan laki-laki pukul perempuan, sekarang banyak perempuan pukul laki-laki. Sekarang jangan pikir, wah itu semua laki-laki pukul perempuan. Lain, zaman sekarang saya lihat laki-laki kenapa bukan benjol, dipukul istri. Di pasar saya bingung gini, dipukul istri, kenapa dipukul istri? Iya, saya nyaut. Sekarang laki-laki lebih banyak nyautnya. Dulu perempuan banyak nyaut, sekarang laki-laki banyak nyaut. Bukan perempuan yang nyaut, tapi laki-laki banyak nyaut. Akhirnya perempuan kesel, langsung hajar suaminya. Saya pernah dengar ini ke cici suaminya mati dihajar oleh cicinya. Cicinya kedip banget. Cicinya kerjanya fitness, agak bersih dimati. Suaminya udah tua gini di Hongkong. Ngomong dikit, cicinya suka judi. Pulang cicinya kalah judi, sama minum bir. Di komodi, suaminya mati suaminya. Berbahagia lah cewek itu ya. Kalau di fitness jangan cuma eat out. Sekali-sekali gini. Pagi-pagi sebelum pergi fitness kan 3 biji tikus kecil. Madu. Terus asal suaminya ngomong. Ya. Ngomong nggak? Enggak. Dia itu tangannya udah punya tikus 80 ekor kok makan. Lu banget sekali lihat. Batal 5 biji, patah. Ngomong nggak? Ngomong nggak? Udah usia kayak Ameng atau usia yang lebih tua dari Ameng itu kayak Darwin ya. Ngomong dikit, tulang bisa patah itu. Nggak bisa ngomong lagi. Udah 5 biji ini. Udah makan 5 biji tikus tiap hari ini. Jangan cari istri begitu. Nah, jangan, makanya hati-hati. Makanya saya bilang hati-hati. Cari istri yang lemah lembut. Betul. Dari tangan. Ya betul. Itu hati-hati buat orang jangan cari suami juga yang Tyson kan. Ya, karena dia kekal, karena itu jangan main-main, bisa lontok gitu. Ayo kita teruskan ya. Jadi lalu kalau Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 memang tidak mengizinkan perceraian. Mengapa? Dengan ayat-ayat 8 ini Yesus mengatakan bahwa Musa mengizinkan perceraian. Ada 2 mungkin. Ada 2 kemungkinan jawaban ini, karena Musa tidak melarang perceraian
Sebab Musa mengatakan itu ketegaran hatimu. Musa tidak pernah mengizinkan perceraian, tetapi itu adalah ketegaran hatimu. Nah, karena dianggap mengizinkannya. Waktu Yesus berkata Musa mengizinkan, berarti ia tidak bicara cerai. Musa tidak bicara cerai karena itu semua ketegaran. Yesus berani terang-terang mengatakan kepada dan mengecam pada orang-orang Farisi waktu zaman itu di daerah mana? Daerah Yudea. Daerah sana dikuasai oleh raja bernama Herodes. Waduh, raja itu benar-benar kejam sekali. Nah, Yesus terang-terang berdebat sana. Yesus terang-terang mengungkap semua itu dengan tidak takut. Berani nggak saudara mengatakan sesuatu kepada orang? Maka saya bilang pendeta zaman sekarang itu ya semua bisa kompromi. Semestinya gak boleh kompromi. Ada orang kaya datang, ya Pak, bagaimana aku? Perempuan wanita, ya cantik. Terus dia bilang, boleh gak saya percaya sama suami saya? Kalau bisa boleh saya percaya suami saya gak kuat sama suami saya. Suami saya sudah merengek. Boleh gak saya percaya sama suami saya? Kalau boleh, nanti sebagian harta yang dapat suami saya cuma gereja. Boleh gak saya? Boleh saya? Hah? Hah? Nah, makanya saya tanya, zaman sekarang itu pendeta itu kata dia teman itu. Makanya boleh saya? Boleh. Suami kamu gak mau sama kamu, I mau. I mau. I gak lama gak nganggur kok. So istri gue gak boyong kok. Wah, I mau. Tapi diam-diam aja. Nanti gue ada doa kamu. Bahaya sekarang. Iya, bahaya. Bahaya. Ada orang tanya saya, Pak, mau tanya. Pak tanya saya, Bapak pernah gak mengintip perempuan yang tidak pakai? Saya bilang gak pernah. Lihat saya. Tapi saya lihat seizin istri saya. Saya tanya gitu. Kedua, dia tanya saya lagi, Pak, setelah menikah, pernah nggak kamu itu berzina ataupun menidur wanita lain setelah menikah? Gak pernah. Kenapa? Karena gak boleh saya bilang. Kalau saya pegang prinsip, saya nggak mau itu. Saya nggak mau cacat diri saya di hadapan istri saya. Oh gitu. Harus gitu. Kita pilih prinsip. Kita hidup harus benar-benar kalau setelah menikah, kita jaga kekudusan kita di hadapan istri kita, seorang laki-laki. Kalau di dalam pernikahan, setelah pernikahan lu macam pelacur, silakan kamu. Betul. Kalau orang sudah menikah, masih saya pelacur. Perempuan menikah, berani main sama laki-laki, itu juga namanya perempuan jabray. Apa itu? Hah? Jubray. Apa itu? Gak boleh. Gak boleh. Kau jaga kudusan. Ya. Perempuan bisa kena ais karena suaminya. Suaminya main perempuan lain. Benar? Akhirnya main perempuan lain. Perempuan lain mengingat ais, dia pulang bertidur sama istrinya. Saya lihat TV kemarin di Metro. Ya, akhirnya istrinya gak tahu apa-apa. Nasibnya semua dengan suaminya, ditidur suaminya. Akhirnya istrinya kena ais. Anak lahir kena ais juga. Kena HIV juga. Ya, begitu juga perempuan pergi tidur sama laki-laki lain yang kena penyakit AIDS. Akhirnya dia tidur sama suaminya juga kena AIDS satu ruangan. Siapa yang celaka rumah tangga kita? Karena laki-laki dan perempuan. Maka rumah tangga itu tidak bisa main-main sembarangan. Main berzina sana. Waduh, gak boleh. Hati-hati. Turunkan niat kamu kalau mau main perempuan. Ya, turunkan ya, lebih baik potong daripada main kamu. Lebih baik istri kamu tidak ada. Kamu tidak boleh main. Tidak boleh main pelacur. Seorang Kristen harus jaga kudusan diri. Kudusan diri apa? Kita tidak boleh kotor di hadapan istri kita, dan istri kita tidak boleh kotor di hadapan suaminya. Gak boleh sama sekali.
Istri yang suaminya meninggal, istri itu harus pegang firman Tuhan sampai mati, dia membesar anaknya. Suaminya juga begitu, harus pegang firman Tuhan, membesarkan anaknya, tidak perlu kawin. Kawin lagi pasti celaka, kawin itu gak gampang. Kalau aku punya prinsip begitu, kalau aku ya prinsip begitu, orang lain saya gak tahu. Ya, ini gampang kawin. Waduh, hidup rumah tangga, lihat orang punya keluarga, lihat dia punya muka, itu cuma hanya nafsu sama dia, cuma hanya berapa detik. Ya, kemudian kamu harus makan hidup dia seumur hidup dengan tampang-tampang yang begitu mengerikan, muka-muka serigala begitu mengerikan, itu bisa mati. Kalau kita itu hidup harus pikir baik-baik, belajar baik-baik. Maka saudara-saudara, di ayat ke-9, ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena berzina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kata Yesus mengatakan tidak ada alasan apapun. Yes, ini sering dipakai orang di ayat ke-6 dari orang Kristen. Untuk ayat 6, mari kita lihat ayat 6 lagi kembali, ayat 6 ya. Demikian mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, ayat 9 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, bagaimana kita mengartikan kata itu? Sangat membingungkan. Kata kita kecuali berzina. Nah, apa yang dimaksud karena berzina? Mari kita buka dulu Matius 5 ayat 31 sampai 32. Matius 5 ayat 31 sampai 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang mencerai istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istri berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi gimana? Kamu cerai istri kamu kawin sama perempuan lain. Perempuan lain juga punya suami, juga cerai, kamu juga zina. Perempuan dia lari pada suaminya, dia nggak mau ikut suaminya, dia kawin sama laki-laki lain. Laki-laki lain sudah juga pernah meninggalkan istrinya, juga berzina. Beda. Maka hidup itu harus kudus di hadapan Tuhan, gak gampang. Apalagi terjadi poligami di Jakarta ini, hidup di Jakarta itu, apalagi di negara Amerika, selain kawin itu biasa. Orang Amerika kawin hebat. Mereka mau saya aja, gampang, nggak pernah pusing. Karena orang Amerika sama orang Indonesia kawin beda. Indonesia kawin semuanya, kawin manusianya, kawin uangnya, kawin semua jadi satu. Kok Amerika lain? Kawin badan, pendapatan kamu, uang kamu, uang saya, harta saya, nggak pernah nyambung. Jadi kalau kita kawin, ada kawin manusianya aja, harta nggak kawin. Kalau cerai pergi aja nggak ada apa-apa. Nah cerai dia pergi aja, itu semua nggak ada gantung. Amerika seperti itu. Kalau di sini kan complicated kan, kau jadi satu kan. Hak kamu milik saya, hak gua milik saya juga, ya. Semua kamu milik saya punya milik saya nggak milik kamu. Kalau di sini begitu ya, Hah? Enggak, di sini semua jadi satu. Itu yang membingungkan. Nah, mari kita lihat Yeremia 3 ayat 8. Dilihatnya bahwa oleh karena jinahnya aku telah menceraikan Israel, perempuan buta itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya, perempuan yang tidak setia, itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersunat. Nabi Yeremia mengatakan di sini, pada waktu itu Israel bersunat, Israel itu murtad, berontak, orang Israel berontak, sehingga tidak setia kepada Tuhan. Maka Allah menceraikan Israel dan memberikan surat cerai. Perceraian Allah dengan Israel ada bicara rohani. Orang yang suka berontak kepada Tuhan, Tuhan kasih surat cerai waktu zaman itu. Ya, karena orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir semua mati. Kenapa? Karena Allah memberikan surat cerai kepada mereka.
Karena mereka gontak, mereka tidak taat, mereka menyembah berhala. Nah, begitu juga dalam rumah tangga. Nah, saudara-saudara, dalam juga perceraian dalam rumah tangga itu rohani sangat penting. Bapak rohani sangat penting dalam rumah tangga itu. Ingat baik-baik ya. Di dalam rumah tangga itu butuh dua. Satu, orang tua dalam yang melahirkan kamu. Kedua, ya, bapak rohani yang membimbing kamu. Itu penting sekali. Kadang-kadang kita ngomong sama orang tua itu gak kena, masih bisa ngomong sama pendeta. Nah, kok pendeta yang membimbing kita gak benar, habis semua kita. Kadang-kadang pendeta ngomong kita begini, orang tua kita ngomong gini, kita butuh sekali untuk membimbing itu. Tentu pertama kita butuh Tuhan, tapi jangan salah, kita butuh dua orang, orang tua dan bapak rohani. Maka keluarga rohani juga harus keluarga benar. Maka saya bilang ini penting sekali ketika kita kesulitan rumah tangga, kita mau ngomong sama siapa? Pasti ngomong sama Tuhan, tapi kita butuh orang yang bisa sharing, konseling. Nah, konseling sama orang tua, deadlock. Nah, kita masih ada bapak rohani di gereja, konseling sama dia. Kalau dia nggak benar, habis kita semua. Maka saya bilang gereja nggak bisa sembarangan. Kenapa sih nggak sembarangan? Karena menyangkut bapak rohaninya. Orang tua brengsek, kan kita susah konseling sama dia. Nah, kita hanya harap bapak rohani juga brengsek. Kita mau konseling sama siapa? Akhirnya nggak bisa konseling kita. Jadi saudara ingat itu. Saya dari dulu selalu ajarkan saya, pilih gereja harus benar. Kenapa? Ketika orang anak kita itu konseling sama kita nggak kena deadlock, dia masih bisa lari ke bapak rohaninya. Melihat, bapak rohani masih bisa arahkan dia. Nah, bapak rohaninya juga brengsek. Akhirnya anak itu mau konseling kemana? Saya dulu ibadah, saya selalu saya gereja, bapak rohaninya benar, sehingga kok bisa konseling. Karena apalagi orang tua kita sudah meninggal. Nah, kalau orang tua kita sudah meninggal, kita mau konseling sama siapa? Kita nggak bisa sembarangan konsentrasi pribadi kita. Waduh, bisa hancur, bisa satu rambutnya tahu semua. Nah, kalau bapak rohani kita mulai ember, habis gak kita? Nah, kita konsen sama dia, tapi masalah kita jadi kesaksian di gereja yang di mana-mana. Semua seluruh Jakarta tahu gereja masalah kita, benar? Nggak bisa seperti itu. Nah, kita cerita sama Tuhan, itu satu hal yang paling benar. Kedua, kita pasti sayang pada orang yang melahirkan kita. Bagaimana menurut papa mama? Saya mau gini. Papa mama ini brengsek. Akhirnya deadlock, gak dapat solusi. Udah gak apa-apa. Cari dong bapak rohani yang membimbing kita, yang memberikan iman kepada kita, yang memberikan ajaran Kristus kepada kita. Kita cari dia. Nah, sedang konseling dia pun gak ngerti. Ya gak hancur sudah. Kita manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh pegangan. Pegang apa? Satu, Yesus kita harus pegang. Kedua, orang tua kita harus pegang. Ketiga, bapak rohani kita pegang. Tiga ini kalau ada dalam hidup kamu, enak kamu. Pertama Tuhan, kedua orang tua kamu, ketiga bapak rohani. Kamu ada tiga itu, mantap. Lu lihat kalau orang artis-artis itu ya. Pertama, dia pasti menyembah kepada Allah dia. Kedua, ya, dia pasti ada orang tua. Ketiga, dia pasti ada orang-orang pintar yang mengikut dia. Ya, semua gitu. Orang pintar maksudnya ada orang bapak rohani dia. Mau dia itu dukun kek, mau dia itu apa, kita selalu tanya. Dan orang-orang yang terkenal selalu tanya, Pak dukun, nah, ada begitu dukun kan? Karena dia bapak rohani dia. Menurut kamu kayak mana ya? Apakah gua ambil keputusan gak? Ini gedung gua beli. Dukun bilang, no. Ini bapak rohani, itu penting. Nah, ini gak bisa lari dari kita dan manusia tidak hal itu. Maka hati-hati dalam untuk mengambil satu keputusan untuk memilih dalam hidup kamu, menentukan siapa bapak rohani kamu. Itu penting sekali. Kalau salah lu habis. Mari kita lihat lagi. Ya, pada firman Tuhan Markus 10 ayat 11 sampai 12. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Kita lihat satu lagi, Lukas 16 ayat 18. Lukas 16 ayat 18.
Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Nah sekarang apa itu berarti tindakan itu tidak ada pengampunan lagi. Kalau terjadi perzinahan baik laki-laki perempuan, apa tidak pengampunan? Nah kalau menurut saya tetap diampuni, tapi ya tidak hidup pasangan hidup lagi gitu dia. Tetap diampuni tapi nggak bisa hidup pasangan hidup lagi kalau kau sudah berzina. Kalau suami sudah berzina, istri sudah berzina, sulit. Kenapa? Ada luka dalam hati kamu nggak bisa sembuh. Ya, bisa nggak kamu tidur sama istri kamu sudah pernah tidur sama laki-laki lain, terus kamu karena kamu takut Tuhan, kamu terima dia, terus kamu ampuni dia. Setelah itu kamu harus hidup sama-sama dengan dia sampai selamanya. Mampu nggak kamu? Mampu nggak dia? Berat. So istri tahu perempuan suaminya berzina, kemudian dia karena demi anak dan demi keluarga dan demi juga karena takut akan Tuhan, dia terima suaminya dengan apa adanya. Tapi dia selalu bayangan-bayangan waktu dia mau bersungguh sama suaminya, dia selalu bayangan suaminya itu pernah tidur istri orang lain, ya? Atau tidur perempuan lain. Itu muka batin yang dalam sekali. Nah saudara-saudara, perzina itu harus, yang dimaksud ada perzinahan fisik, bukan perzinahan yang dimaksud dalam Matius 5 ayat 28. Mengapa? Matius 5 ayat 28. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingkarinya sudah berzina dengan dia di hadapan hatinya. Itu nggak bisa. Ya, saya katakan bahwa kalau ini cuma cerai, habis kita. Semua laki-laki dia dicerai istri. Mana ada laki-laki tidak pernah melihat wanita? Nggak ada. Semua laki-laki semua pasti akan ada melihat wanita. Dan serta mengingatnya ada dalam hatinya. Pasti ada. Cuma tidak boleh dilanjutkan. Nah kalau misalnya itu semua laki-laki sudah melihat wanita terus mengingatnya terus dicerai istrinya, itu juga nggak benar. Ini nggak bisa. Karena laki-laki itu semua pasti akan melihat wanita. Ada wanita pakai rok pendek, ada wanita yang cakep di sini. Masa kamu nggak lihat? Buta kamu main? Lihat. Terus kamu mengingatnya, langsung istri kamu bilang cerai. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Yang dimasukkan itu adalah hubungan fisik. Mana kita teruskan ayat 10. Kita teruskan ayat 10. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian, halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Nah saudara-saudara, pernyataan murid-muridnya itu menunjukkan bahwa mereka adalah pernyataan murid-murid itu menunjukkan bahwa bagi mereka ajaran Yesus itu begitu berat. Maka sebaiknya lebih baik jangan kawin. Karena ajaran Yesus berat. Memang kawin Kristen itu berat. Ya, kawin Kristen itu sangat berat. Maka mereka anggap jangan kawin. Ya, lebih baik nggak usah kawin lagi. Nah, kalau kita nggak kawin, kita bertentangan dengan Alkitab juga. Kalau semua laki-laki dan perempuan nggak kawin, kita bertentangan dengan Kejadian 2 ayat 18. Mari kita buka. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kalau laki-laki itu nggak mau kawin, perempuan nggak mau kawin, salah juga itu. Bertentangan dengan Alkitab dengan Kejadian 2 ayat 18. Mari kita teruskan ayat ke-11. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniakan saja. Yesus berkata dengan tidak semua yang dapat orang mengerti perkataan, hanya mereka yang diberikan karunia. Maka firman itu tidak semua orang mengerti. Kalau saudara itu tidak sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan, saudara tidak mengerti. Walaupun saudara sudah tobat, tapi kalau saudara tidak mau sungguh-sungguh belajar, saudara nggak ngerti. Maka khotbah itu harus saudara perhatikan baik-baik. Inti-intinya firman itu kamu harus dapat. Kamu harus dapat firmannya itu. Karena intinya harus kamu dapat.
Itu akan membangkitkan kamu untuk menjaga hidup kamu sehari-hari. Maka ayat 12 yang terakhir berkata demikian. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah, artinya yang terakhir mengatakan kalau tidak mau kawin, pasti ya ada 3 golongan. Yesus mengatakan. Pertama, orang itu memang tidak bisa kawin karena sejak lahir dari rahim ibunya. Kenapa? Karena dia cacat dalam kelaminnya. Lihat, karena cacat, hipoten, mungkin juga karena kelaminnya itu punya masalah, dia nggak bisa kawin. Ya, kalau cacat kan sudah kawin, kalau cacat kelamin, benar. Kalau kamu lahir gak ada kelamin, gimana bisa kawin nggak? Nggak bisa. Nah itu alasan satu. Kedua alasan adalah orang yang dijadikan demikian untuk orang lain. Apa artinya? Orang yang dijadikan demikian orang lain itu menunjukkan ada orang yang suka sekali ya untuk menjaga satu hal yang dia jaga. Seperti apa? Raja. Dia jaga raja, pemain suri. Laki-laki harus jaga pemain suri. Maka laki-laki itu harus jadi dipotong bawahnya, jadi kasih. Ya, dia sida-sida. Dia nggak bisa kawin. Benar? Sida-sida bisa kawin nggak? Nggak ada kawin sida-sida. Nah, yang ketiga adalah orang yang membuat dirinya sendiri demikian. Dia orang yang membuat dirinya sendiri demikian, bahwa atas karena kemauannya sendiri. Untuk apa? Untuk kerajaan surga. Dia gak mau kawin karena demi Tuhan. Contohnya apa? Ngomong boleh kawin kan? Ya, jadi dia mengabdi dirinya, suster. Ya, dia mengabdi dirinya, dia gak mau kawin karena dia gak mau kawin karena demi gereja, demi adat gereja. Nah, karena ada peraturan gereja, laki-laki tidak boleh kawin. Bagaimana? Dia gak kawin. Nah, biku, ya. Dia gak mau kawin, kan dia adanya seperti itu. Jadi dia bikin satu untuk demi sesuatu yang dia pegangkan, yang percaya. Dia gak mau kawin. Suster gak mau kawin. Nah, kalau kayak tampang-tampang saya, Rasidi, Amen, gak bisa dia romo. Bisa sih jadi romo. Suster, jangan suster. Penjaga susternya kita hantam. Susternya apa ya susternya? Jadi gak mungkin bisa jadi romo. Gak bisa kan? Makanya gak mungkin lama jadi romo. Gak bisa. Nah jadi gak bisa. Ada tentunya. Nah maka orang gak bisa jadi romo, maka berontaklah oleh Martin Luther. Maka jadi akhirnya jadi pendeta. Nah ya, pendeta boleh kawin. Ya, romo gak boleh kawin. Ya, maka dulu kan zaman dulu kan romo mereka pegang ayat itu karena apa? Karena pegang hal-hal seperti ini. Nah ini pegang hal sendiri. Jadi kemauan sendiri. Jadi kita harus punya kemauan untuk melepaskan duniawi kita. Nah, biku, gitu kan begitu. Saudara-saudara, perkawinan tidak gampang. Perkawinan bukan hal yang gampang. Ya, banyak hal sekali perkawinan itu. Jangan salah pilih istri. Jangan salah pilih suami yang belum menikah. Jangan harap sesuatu yang gampang. Jangan demi uang. Jangan demi harta kamu kawin sama dia. Jangan demi kecantikan dia kawin sama dia. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan dengan sejelas-jelasnya tidak. Satu. Kedua, kawin sama dia bukan dagingnya dikawinkan. Daging kawin itu cuma sesaat. Tetapi kawin itu adalah harus bicara adalah integritas dirinya. Anda mau kawin sama seorang laki-laki, Anda harus lihat integritas dia. Anda mau kawin sama perempuan, harus lihat integritas hatinya, bukan mukanya, bukan tampang laki-laki, bukan kayanya. Itu saya minta tolong orang muda pikir baik-baik itu. Jangan lihat tampang, jangan lihat kekayaan. Istri yang baik akan buat kamu berhasil. Suami yang baik akan buat rumah tangga kamu damai. Ya, kalau istri yang baik, Anda jangan ingin pulang ke rumah karena jumpa istri kamu. Suami yang baik, istrinya juga ingin sekali selalu mendekat suaminya.
Itu hal yang membuat kamu bahagia, bukan uang. Bukan uang, bukan tampang. Itu ingat baik-baik ngomong saya. Saya sudah rumah tangga sudah lama. Saya tahu dan saya pahami itu. Saya jelasin kepada semua orang. Itu kamu akan cek singkuah kalau jumpa suami yang gak benar. Lu akan cek singkuah jumpa istri yang gak benar. Lu akan stres tiap hari. Mana enak tiap hari pulang rumah berantem. Enak? Hah? Ada tidur, dia ngomel. Enak? Alkitab Amsal, dimana saya lupa ayatnya. Katanya seorang perempuan yang suka bertegas seperti air. Air waktu kita mau tidur malam hari kan sunyi kan. Air kerannya itu tik, tik, tik. Waktu kamu mau tidur bergorong tik, tik. Mati lagi. Kayak Mr. Bean gitu. Tik, tik gitu. Dia melintis itu, ngomong kamu terus. Mana enak itu? Ya, jadi rumah tangga itu kalau misalnya kamu ketemu suami kamu itu damai aja enak. Kamu istri kamu ketemu senang, damai, enak kan? Ya, kita tiap hari di rumah makan Indomie, gak masalah. Ya, kenapa damai? Karena mati gak bawa semuanya kok. Tuh dia rumah tangga dia berantem. Apa enaknya? Maka pilih baik-baik. Jangan yang masih muda, yang masih muda, apalagi yang tua, tahu diri. Yang muda sudah kasih tahu baik-baik, yang masih tua masih sudah mau lagi kawin sama cewek yang 23 tahun. You gak kuat, gak kuat. Tahu diri udah 60, janganlah cewek perempuan kalau belum nikah, janganlah kamu nikah 23 tahun, lu gak kuat. Masih mau dibutingin, lu gak bisa lari dari dia. Seperti dia ngomong, dia ajak kamu ke mall, habis mall dia ajak kamu berenang, habis ajak kamu lagi pergi lagi malam diskotik. Bisa besok pagi lu bisa basah sakit. Udah ke mall, mall, di CP dan lantai 1 sampai 8 dia lihat barang, gak beli gak apa-apa. Dia tahu, gak usah takut, saya gak beli. Dia shopping, dia semua. Sampai selesai, pulang. Jangan pulang dulu. Kita belum apa-apa. Pindah sekarang. Dia lari. Lebih selesai? Belum selesai? Mau pulang? Jangan pulang. Kita diskusi lagi. Besok benar-benar gak bisa bangun sepanjang hari. Nah, dia masih oke. Ayo kamu lagi macet. Kamu cewek buat Pak. Hah? Saya kalau ke mall mau cewek buat ya. Sama tunggu aja di restoran ini. Tahu diri. Nah, kalau kita tahu diri, jangan cari-cari 23 tahun. Ya. Jadi kita harus sadar. Maka hubungan itu penting sekali. Belajar baik-baik itu. Ya, lebih baik pertahankan status kamu. Tunggu waktu Tuhan. Tunggu Tuhan. Nanti Tuhan akan berkati kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bapa kami yang di surga, hamba-Mu sudah sampaikan firman kepada umat-Mu. Tuhan yang berikan karunia kepada umat-Mu untuk mengerti firman ini. Kiranya membawa mereka hidup dalam rumah tangga dan perkawinan mereka, dan dibuahi dengan Roh Kudus yang penuh dengan kasih keluarga ini, dan dibuahi dengan kedamaian sejahtera. Pimpin setiap rumah tangga yang sudah ada. Tuhan pimpin mereka, sertai mereka dengan rumah tangga yang indah, rumah tangga yang bahagia. Pimpin semua setiap laki-laki yang belum menikah untuk berhati-hati untuk memilih seorang istri dan tanya kepada Yesus untuk menanyakan seorang istri. Pimpin seorang perempuan yang masih belum menikah, tanyalah kepada Tuhan untuk mendapat seorang laki-laki yang benar. Karena semua manusia berasal dari Tuhan. Kita tidak bisa melihat hati orang, tapi Tuhan melihat hati manusia. Pimpinlah kami semuanya agar jadikan seperti apa yang Tuhan Yesus hendaki. Bukan berdasarkan kemauan manusia, tapi semua jadilah kehendak Tuhan. Pimpinlah semua umat-Mu untuk mengerti semua ini. Jalankan hidup mereka menurut aturan yang ada dicatat oleh firman Tuhan. Berkati umat-Mu semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.